Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ridho Amanatur Rahim dari kelas BIG semester 3. Di sini saya dari kelompok 11 ya, akan menjelaskan mengenai materi SKI atau Sejarah Kebudayaan Islam pada tingkatan SMP ya, sekolah menengah pertama. Langsung saja ya, kita ke materi. Yang pertama ya, kita ada beberapa materi yang akan kita pelajari ya untuk sejarah kebudayaan Islam SMP. Pertama, kita mempelajari hijrah Rasulullah ke Madinah. Hijrah Rasul Madinah ya, pengertian hijrah. Hijrah itu menurut bahasa berarti meninggalkan atau menjauhkan diri dari dan berpindah tempat. Dalam konteks sejarah ya atau historis, jadi yakni hijrah adalah kegiatan perpindahan yang dilakukan oleh Muhammad SAW bersama para sahabat dan pengikutnya dari Mekah menuju ke Madinah dengan tujuan untuk mempertahankan dan menegakkan kalimat tauhid ya, insyaallah, atau berdakwah. Selanjutnya, pembagian hijrah. Hijrah itu ada dua. Yang pertama makani dan maknawi. Yang pertama yaitu makaniyah. Hijrah makaniyah itu meninggalkan suatu tempat selama masa kenabian. Ya, ada beberapa hijrah makaniyah di sini. Yang pertama hijrah ke Habasyah, ke Taif dan Madinah. Selanjutnya adalah hijrah maknawiyah. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Rasulullah dalam hadisnya, seorang muslim adalah orang yang menghindari menyakiti muslim yang lainnya dengan lidah dan tangannya, sedangkan orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan semua apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu sebab Rasulullah hijrah, lalu apa yang menjadi sebab Rasulullah hijrah? Ketika Rasulullah mendapatkan wahyu yaitu surat Al-Hijr ayat 94 ya, beliau disuruh untuk berdakwah. Beliau berdakwah karena di Mekah itu beliau mendapatkan penolakan, kecaman dari kafir Quraisy, bahkan sampai kekerasan fisik yang beliau dapatkan, yang mana puncaknya beliau keluarga beliau diembargo oleh kaum kafir Quraisy yang tidak senang dengan beliau, dengan dakwah beliau. Lalu setelah bertahun-tahun berdakwah di Mekah tidak membuahkan hasil, kemudian Muhammad memutuskan untuk berhijrah. Kenapa? Lalu menjadi pertanyaan adalah kenapa Nabi memilih hijrahnya ke Madinah. Jadi alasan dari kenapa Nabi itu memilih hijrah ke Madinah ada beberapa faktor yang menjadikan alasan Nabi hijrah ke Madinah. Yang pertama yaitu Yasrib atau Madinah itu tempatnya dekat dengan Mekah. Lalu yang kedua, sebelum beliau menjalankan menjadi Rasul, Nabi sudah mempunyai ikatan hubungan yang baik dengan penduduk Madinah. Pertama, kakek beliau beristri orang Madinah, orang Yasrib. Ayah beliau juga dimakamkan di Yasrib di Madinah. Yang ketiga, penduduk Yasrib atau Madinah dikenal sebagai penduduk yang ramah. Yang keempat, hijrah merupakan keharusan atau perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah berita gembira yang diterima dari Nabi dari Yasrib. Pada tahun 620-an Masehi, Nabi bertemu dengan 6 orang kaum, yaitu sudah di suku Khazraj ya. 6 orang dari suku Khazraj. Setelah itu Nabi mengajak ke-6 orang tersebut untuk memeluk Islam. Lalu ke-6 tersebut menerima dengan senang hati, bahkan 6 orang tersebut mengajak, setelah kembalinya ke Madinah, mereka mengajak penduduk Madinah untuk memeluk Islam. Dan sebelumnya pada 6 661 Masehi, seorang muslim Yasrib mendatangi 6 orang lagi mendatangi Nabi dan sebagai utusan dari kabilah Khazraj dan Aus. Karena tersebut masuk Islam dan melakukan perjanjian di tempat yang bernama Aqobah. Makanya disebut dengan pendidikan Aqobah, perjanjian Aqobah.
Dan pada tahun 662 Masehi datang orang Yasrib lain dengan tujuan melakukan perjanjian Aqabah II dan mengajak Nabi hijrah ke Yasrib. Nah, maka dari itu setelah itu penduduk Yasrib Madinah banyak sekali yang memeluk ajaran agama Islam. Lalu selanjutnya adalah proses hijrah Nabi ke Madinah. Bagaimana proses Nabi hijrah bisa ke Madinah? Ya sedikit ya saya jelaskan. Proses hijrah Nabi ke Madinah dilalui dengan penuh tantangan, penuh kehati-hatian. Ya, beliau menyusun rencana. Yang pertama, beliau menyuruh Ali bin Abi Thalib untuk menggantikan di tempat tidurnya. Ya, Nabi menyuruh untuk tidur di tempat tidurnya. Setelah itu Nabi berlindung ke Gua Sur. Ya, Nabi berlindung selama 3 hari di Gua Sur, bersembunyi dulu, menunggu situasi aman. Lalu beliau melanjutkan perjalanannya. Nah, setelah beliau keluar dari persembunyian di Gua Sur, beliau melanjutkan perjalanannya. Ketika melakukan perjalanan tersebut, Nabi Muhammad SAW mendapatkan sebuah ancaman dari seorang yang bernama Suraqah. Nah, Suraqah ini adalah seorang yang bertekad untuk menculik Nabi atau mengambil Nabi dan diserahkannya ke kaum Quraisy, karena ada sayembara yang berhadiahkan 100 ekor unta. Nah, Suraqahnya tertarik untuk mengikuti sayembara tersebut. Dengan barang siapa yang bisa membawa Nabi, maka akan dihadiahi 100 ekor unta. Lalu Suraqah itu mencoba berusaha untuk mendapatkan Nabi Muhammad SAW. Lalu ketika Suraqah itu mengejar Nabi, untanya terpelosok. Setelah bangkit lagi, kudanya terpelosok lagi. Setelah itu sampai 3 kali, lalu yang ketiga kalinya Suraqah berhasil mendekati Nabi. Lalu Suraqah meminta maaf dan meminta kepada Nabi untuk tidak dihukum. Nah, itu Suraqah. Nah, ketika perjalanan Nabi yang penuh dengan susah payah, tangis, darah, ya, ketika Nabi tiba di Madinah, beliau langsung melakukan dakwah. Yang pertama, dengan tibanya di Madinah, beliau mendirikan masjid. Kedua, mempersatukan kaum Muhajirin dan Ansor. Yang terakhir adalah Nabi Muhammad merumuskan piagam yang berlaku untuk seluruh penduduk Madinah, yang disebut dengan piagam Madinah. Ya, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kalam, Allahumma fiqh ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.